Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama untuk kita datang di tempat ini. Mungkin untuk sekitar 1 bulan kemarin kita ada yang beribadah di rumah secara online, maupun yang kita boleh ada di tempat ini. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan. Sampai hari ini kita masih boleh merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali siapkan hati kita untuk kita boleh sama-sama datang di hadapan Tuhan, menaikkan setiap rasa syukur kita. Untuk yang ikut ibadah di rumah, tidak mengurangi rasa hormat kita di hadapan Tuhan. Meskipun kita boleh terpisah jarak, tapi biarlah hadirat Tuhan itu juga boleh nyata bagi Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, mari kita boleh sama-sama ambil saat teduh sejenak. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Bapa, Engkau yang boleh layakan setiap kami. Engkau yang sucikan dan kuduskan kami Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menaikkan setiap pengagungan kami, menaikkan setiap rasa syukur kami Bapa. Perlahan Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya telah di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati memandangnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Ini setiap seruan kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami. Ini setiap pujian kami Bapa. Kami sembah Engkau Raja kami, sebab mulia nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan kami.
Sebab kasih-Mu begitu besar dan begitu ajaib dalam hidup kami, Bapa. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak perlu kami takut. Takut dan ragu, Karena Engkau Tuhan. karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Kan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ini setiap kami, pujian kami Tuhan, kami bawa. Syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhanku, Sebab kasih-Mu Bapa. kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, Karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Amin. Yesus Engkau penyelamat kami. Kami saksikan setiap nafas kami Tuhan. Perbuatan-Mu angkat tanganmu katakan, kan kami nyatakan. Kami saksikan di setiap nafas kami Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Saksikan setiap nafas
kita habiskan ibadah kita. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kesehatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa Engkau boleh membalas kasih-Nya? Secara pribadi datang di hadapan Tuhan. Ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ungkapkan dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih Yang kami terima dari-Mu Tuhan. yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Mau selalu bersyukur, Biarlah ini Tuhan. selalu bersyukur. Ungkapan setiap hati kami. Tuhan yang setia, Ajar kami selalu bersyukur di setiap langkah kaki kami Bapa. mau selalu bersyukur, Amin. selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, naikkan dengan sepenuh hatimu. mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
kerajaan surga yang mulia. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Tuhan telah menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Dan pada hari ini, pada hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji nama Tuhan, untuk kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak mengerti Tuhan, setiap rancangan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Namun ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh memahami Engkau, untuk kami boleh mengerti setiap rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami bawa untuk ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pakai bibir lidah kami untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh mengagungkan nama Engkau. Biarlah pujian kami saat ini Bapa boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau ya Bapa. Kami serahkan saat ini Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami di rumah-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun mereka berada saat ini, apapun keadaan mereka saat ini, kami yakin dan percaya Bapa, lawatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini ya Bapa, sehingga ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Gimana Bapak Ibu hari ini kabarnya? Baik? Luar biasa, amin. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu boleh jawab dahsyat dan luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Dan berikan kemuliaan untuk Tuhan ya. Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Perlahan Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dan katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. Oleh
siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih. dari pemenang. Katakan saya jadi lebih dari pemenang. Amin. Karena kuasa-Mu Tuhan, kami jadi lebih dari pemenang. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama katakan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, hati kami mau siap untuk dibentuk, kami mau siap diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan karena melihat kami percaya, tapi karena firman-Mu Tuhan, kami boleh percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Amin. tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di Kekuatan di hidupku, kami dapat hanya dalam-Mu Tuhan. ku dapat
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya Tuhan, Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Bagi hamba yang akan menyampaikan firman kami yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. firman-Mu Tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. Doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur ya Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu hingga saat ini Engkau pemelihara yang ajaib dalam segala yang kami perlukan. Kami boleh sehat, sukacita, bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kembali kami merindukan penyegaran firman-Mu dari yang kami ingin dengar pagi ini, dan biarlah jiwa kami boleh kegirangan dan kami menyambut hari-hari kami dengan penuh sukacita sekalipun ya Tuhan dunia bergoncang. Kami percaya ya Tuhan penyertaan, pertolongan yang Kau berikan kepada kami tidak kekurangan sesuatu yang baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan terus lanjutkan dalam kitab Amsal. Saat ini Amsal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Amsal 2 ayat 1 sampai yang ke-12 dalam judul perikop faedah dari pada menuntut hikmat ya. Faedah daripada menuntut hikmat. Demikianlah firman Tuhan pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat. Ya, sampai di situ Bapak Ibu. Kita akan mempelajari beberapa kebenaran pada saat ini, yaitu tentang kehidupan kita untuk memperoleh hikmat
untuk memperoleh faedah dari hikmat, itu kita harus mencari, mengejar ya, hikmat itu. Ya. Mencari, mengejar hikmat di mana ya? Mencari, mengejar hikmat. Tidak hanya di dalam firman Tuhan, tidak hanya di dalam buku Bapak Ibu ya, tetapi di dalam hati yang sungguh-sungguh, untuk kita sungguh-sungguh mencari dan mengejar hikmat. Masih ingat ya, pertama hikmat itu apa? Permulaannya adalah takut kepada Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Takut kepada Tuhan itu hikmat yang mula-mula. Untuk sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, kita harus mencari dari dalam hati, bukan hanya di dalam buku ya. Dan kita harus seperti mengejar harta terpendam untuk kita memperoleh takut akan Tuhan. Dan untuk memperoleh takut kepada Tuhan, itu tidak hanya belajar dari buku atau dari firman yang kita baca sehari-hari gini, tetapi dari dalam hati kita, apakah benar kita mencari takut Tuhan itu ya. Karena kalau hanya mencari dari pengetahuan saja, kita bisa melihat bagaimana ahli-ahli dari Alkitab ini tidak memperoleh hati yang takut kepada Tuhan ya. Yaitu orang-orang Farisi, Saduki, ya, imam-imam di dalam zamannya Tuhan, yang mungkin juga sebagian dari hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam zaman sekarang juga, ya. Tapi ya sebagian besar pastilah hatinya takut kepada Tuhan. Kalau hanya mencari dari segi pengetahuan, mereka tidak akan memperoleh pengenalan akan Tuhan. Dia tidak memperoleh pengertian takut kepada Tuhan. Itu tidak diperoleh oleh mereka. Jadi itu mencarinya dari dalam hati kita, ya. Di mana Tuhan bertata di dalam baitnya, yaitu dalam hidup kita, dalam hati kita, ya. Apakah kita itu memiliki takut kepada Tuhan? Takut dalam arti itu menaruh hormat. Bagaimana supaya Tuhan itu tidak dipermalukan dalam diri kita? Bagaimana Tuhan itu dipermuliakan di dalam diri kita? Itu dalam setiap aspek kehidupan kita perlu kita pertimbangkan bagaimana kita itu bisa memuliakan Tuhan. Kita itu bisa ambil bagian dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, ya. Bagaimana kita itu ikut eksis dalam mengembangkan kerajaan Allah di bumi ini, ya. Mengembangkan gereja Tuhan. Dalam masa pandemi banyak orang kesulitan ya. Tetapi gereja-gereja Tuhan pasti ditopang oleh mereka-mereka yang hatinya takut kepada Tuhan. Amin. Ya. Dengan tetap melayani, dengan tetap perpuluhan, dengan tetap mendoakan, dengan tetap memberi dorongan dan nasihat kepada kanan kiri kita, dalam arti itu jemaat yang bersama dengan kita, ya. Itu semuanya sama dengan mengambil bagian untuk tetap eksisnya kerajaan Tuhan di bumi ini dan bahkan bisa berkembang, ya. Bagaimana jemaat-jemaat dalam masa pandemi ini mereka tetap terpelihara hidupnya, ya. Bukan hanya karena Tuhan, ya, memelihara, tetapi kita juga saling memelihara. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, jangan sampai kita takut berkelebihan sehingga kita tidak berbuah di dalam Tuhan iman kita, ya. Karena Tuhan menghendaki dalam segala musim kita hendaknya berbuah, ya. Kalau Tuhan cari buahnya kita tidak ada, ya. Seperti pohon ara yang tak berbuah,
yang pada akhirnya Tuhan bilang ya mati saja seperti itu ya, kering kerontang yang pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya juga menguatkan saudara saya yang ada di Malang. Ya bersyukur mereka juga terus maju di dalam Tuhan, tetap melayani, dan usahanya juga tetap berjalan dengan baik, sehingga ya dapat mendukung pekerjaan Tuhan di gerejanya dalam banyak hal ya. Bahkan ponakan saya ya, di masa pandemi dia tetap bekerja dan memiliki gaji yang sangat baik ya, karena dia teknisi mesin, tapi di rokok Bapak Ibu ya. Saya sedih sungguhnya, di gudang garam ya. Dulu yang saya ceritakan kerja di Honda di Jakarta, tapi dia enggak kerasan ya. Kalau di rokok itu ya memang uangnya banyak ya. Gaji inti bisa 10 juta, dia sekarang naik jabatan. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu ya, mau dikirim perpuluhan dari sana, saya tidak mau. Saya bisa hidup dari pemeliharaan Tuhan di mana saya melayani. Ya. Dari dulu adik saya juga mau seperti itu untuk perpuluhan di sini, tapi saya tidak mau. Biar di mana dia berada, beribadah, di sanalah orang harus memberikan hasilnya untuk memelihara hamba-hamba Tuhan di sana. Dan semua berjalan dengan baik adik saya yang laki, walaupun dalam masa pandemi dia pernah kena juga positif, tapi Tuhan pelihara dan dia sekarang sudah negatif ya. Saling menolong, Tuhan memberkati. Walaupun zona hitam, bukan hanya merah Bapak Ibu ya, di Malang itu zona hitam ya. Teman-temanku yang di bawah saya usianya, itu yang dulu muda-mudi sama saya, yang meninggal sudah 2, itu yang muda-mudi sama saya. Yang baik sama saya, yang pernah saya ceritakan di mana pernah meludah di depan saya, mungkin karena iri itu, yang akhirnya ketika saya sakit dia baik ya, mengirim satu makanan yang enak, dia kena COVID dan meninggal. Juga teman saya muda-mudi ya, yang dulu suka gojek gitu ya, sama hamba Tuhan kalau manggil tuh kakak gitu ya, kak gitu ya. Kamu kok manggil kakak, enggak manggil pak, kakak tua saya seperti itu. Nah itu sekarang juga meninggal Bapak Ibu, muda-mudi yang bersama dengan saya, tempat di mana kami semua bisa bercanda, meninggal. Dan rumah sebelah saya persis meninggal. Sebelah saya lagi let 1 seperti itu meninggal, yang dulu RT yang suka godain ibu saya yang saya pernah cerita, meninggal juga Bapak Ibu ya. Ya, zona hitam di sana. Tetapi yang Tuhan ingin pakai pasti akan dipelihara. Amin. Jika mereka sudah cukup ya dipakai oleh Tuhan, ya mungkin Tuhan izinkan untuk dipanggil. Tapi yang masih mau dipakai oleh Tuhan, ya Tuhan izinkan untuk kita tetap melayani, walaupun banyak hal yang kita lakukan di zona-zona bahaya, mungkin seperti itu ya. Tetangga saya 2 hari, jadi setelah satu ini, sebelahnya lagi, pertama putrinya meninggal. Setelah itu besoknya ibunya. Ya. Lalu langganan saya Abon di situ, di Suryo, kemarin meninggal. Cepat sekali ya. Tapi kita percayalah, yang Tuhan masih mau pakai, ya, walaupun 1000 rebah di kiri, puluhan ribu di kanan,
kita melihat, karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun memang ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan izinkan panggil, tetapi banyak hamba Tuhan yang masih melayani walaupun mereka dalam kondisi kembang kempis dalam ekonomi seperti itu ya. Ya. Betapa banyak big boss yang pada saat ini mengeluh pakai bendera putih yang punya hotel, mall, ya toko-toko di Malang itu banyak toko yang sudah ditumbuhi pohon-pohon rumput-rumput tinggi. Ditulisi dijual, ditulisi disewakan, tetapi tidak ada. Ya. Ada bos yang rumahnya kelihatannya bagus tapi bunuh diri. Ya. Itu karena jatuh hutang banyak. Ya, mentalnya tidak kuat. Di GKI ada satu Bapak Ibu tapi tidak bunuh diri. Dia cerita sama saya, dulu dikenal namanya karena sosialnya tinggi di lingkungan sini. Supaya nama Tuhan, gereja itu eksis, gereja GKI. Supaya juga peroleh perizinan mungkin seperti itu. Ya, dia jaga nama Tuhan, dia berusaha untuk mengangkat nama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan tertipu atau bagaimana, dia punya usaha tambang saya lupa, batu bara. Bisa bangkrut, utang enggak cukup sedikit ya, miliatan. Aduh Bu Isti, dulu saya sudah kelimpahan, sekarang rumah aja enggak punya, ikut anak. Alah Pak, sudah enggak usah dipikir, dulu pernah kaya, pengen apa saja bisa, kalau Tuhan izinkan sekarang seperti ini ya enggak apa-apa, dijalani saja. Aku bilang, enggak usah terlalu pikir ya, enggak usah terlalu pikir. Ya kalau ada uang bayar utang, kalau enggak ada ya memang enggak ada. Ya, seperti itu. Ya. Saya katakan, enggak usah terlalu diberatkan. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, seperti itu ya kalau punya. Ya. Saya tertawa aja. Puji syukur ya Bu Isti, saya masih dipercaya untuk melayani. Dia itu sudah sepuh dan dia diberi tugas kunjungan seperti itu. Itu aja dia senang sekali ya. Untuk bisa kunjungan, dia sudah sepuh ya. Untuk bisa kunjungan itu aja dia senang sekali. Aku bersyukur Bu Isti masih bisa boleh melayani walaupun kondisiku seperti ini, dalam kondisi yang punya hutang banyak. Ya. Karena di dalam hatinya sebelum dia seperti itu, dia sudah bekerja, sudah memberikan yang terbaik ya untuk gereja dan untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak tahu mengapa Tuhan izinkan seperti itu, tapi yang jelas ya dia kalau masih hidup pasti akan melihat kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan itu membuat janjinya kan tua, gemuk dan segar dan tetap berbuah. Itu janjinya Tuhan. Kalau ada satu masalah ya saya tidak tahu, mungkin Tuhan akan memberikan pemulihan pastinya ya, yang membuat orang itu tidak akan kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya bersyukur ketika saya mengenal firman Tuhan ini ya. Sebelumnya saya kan kepercayaan yang lama dan begitu fanatik ya. Saya bersyukur sehingga baca firman Tuhan itu enggak tahu waktu ya, bisa sampai pagi seperti itu ya. Karena saya bersyukur tidak merasa lelah itu ya. Di punggung itu tidak merasa lelah, duduk lama juga, mungkin kan dulu masih muda ya. Punggung juga tidak lelah seperti itu ya. Ketika ada yang kesaksian, mau yang minggu kemarin itu, Pak Daniel ya, yang khotbah, bahwa dia
mau memperdalam dengan studi secara penuh ya untuk belajar firman Tuhan, saya bersyukur ya karena Tuhan akan lebih dikenal oleh Dia, akan lebih dalam seperti itu ya. Dia akan memperoleh hikmat, takut kepada Tuhan dan pengenalan kepada Tuhan dengan lebih daripada yang dia kenal pada saat ini. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Ya. Jika mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta terpendam. Ya memangnya mencari takut untuk mendapatkan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan dengan benar, itu memang terus perlu ditelaah dalam hati kita ya, tidak hanya di dalam firman Tuhan. Barulah orang itu akan memperoleh pengenalan takut akan Tuhan ya. Dan mengenal Allah lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi mengenal Allah itu ada peringkat ya. Kalau kita terus meneliti kehidupan kita, mana yang aku belum kudus, mana di mana aku harus meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam mengikut Tuhan, maka di situ kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Kita akan mengenal Tuhan itu bagaimana, itu akan kita rasakan lebih dalam. Dan ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita akan sungguh bersyukur dengan keadaan kita. Ya. Bukan karena harta ya, tapi mengenal Tuhan itu nikmat. Ya. Kalau saya menginginkan enak fisik Bapak Ibu ya, saya lebih suka di Malang mungkin ya. Di Malang karena mau apa-apa tersedia seperti itu ya. Adik saya sudah lebih dewasa, mereka tahu semuanya siapa yang membiayai sekolahnya, siapa yang membuat mereka jadi. Ya itu saya dulu sejak umur belasan banting tulang ya. Porsir tubuh saya untuk bisa memberikan kecukupan dalam finansial. Jadi ingin sekali mereka itu saya bisa pulang, hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka yang sudah mapan, sudah tidak kekurangan apa-apa, ya mau kemana-mana ya tinggal senang-senang seperti itu ya. Tadi malam adik saya yang laki, aku wis enak ya, bilang seperti itu. Aku masih bisa nyupir Mbak, kalau kesini kemana-mana ya seneng-seneng, kita bersama-sama seperti itu. Ya. Aku bilang itu kalau saya pensiun tuh umur 70, tapi pun itu kalau Tuhan masih ada panggilan untuk saya melayani, dalam arti itu punya tugas di Jawa Tengah ya, saya tetap di Jawa Tengah. Tapi kalau Tuhan izinkan saya mau istirahat, dalam arti bersenang-senang saja ya pulang, semuanya tersedia seperti gitu ya. Semua adik-adik memberikan servis ya. Nah, tetapi itu tidak membuat saya senang atau bangga dalam arti yang dalam. Mengenal Tuhan lah yang membuat jiwa itu bisa bersyukur lebih dalam. Caranya bagaimana untuk mengenal Tuhan lebih dalam? Kita terus mencari bagaimana hati kita bisa berbuah lebih baik lagi. Apa yang lebih harus ditingkatkan dalam kita memuliakan Tuhan dan kehidupan kita untuk bisa lebih kudus. Bagaimana itu yang penting sekali yang bisa membuat kita menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ya untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita takut kepada Tuhan, itu memang belajar ya, belajar dan mencari,
Bukan hanya di dalam firman-Nya, tapi dalam hati kita. Dalam kehidupan yang mana yang aku ini belum takut kepada Tuhan, yang harus saya rubah, seperti itu. Dalam kehidupan yang mana supaya saya meningkatkan lebih baik lagi, supaya Allah itu dikenal oleh lingkungan. Ya, seperti itu. Dan ketika kita berusaha untuk meningkatkan semua itu, maka hasilnya dalam ayat 7 sampai yang ke-12 itu ya. Dikatakan hasilnya itu adalah pertolongan, perlindungan, dan perisai yang dari Tuhan ya. Maka dalam ayat 7 sampai 12 itu paling tidak kita bisa memperoleh pertolongan dalam saat-saat kita membutuhkannya. Dan pertolongan Tuhan itu bukan karena kemampuan hikmat kita, ya. Bapak Ibu, biasanya manusia itu punya hikmat kalau sudah ada bahan seperti itu ya. Oh ini mau tak pakai apa gitu ya. Atau mau jalan, karena sudah ada jalan seperti itu ya. Tetapi hikmat yang diberikan Tuhan sekalipun tidak ada jalan, ya Tuhan bisa buka jalan seperti itu ya. Itu pertolongan Tuhan. Jadi di saat kesulitan apapun, ya di saat tidak ada jalan, pertolongan Tuhan itu mampu membuat kita bisa ada jalan. Contohnya apa? Orang Israel ya, ketika tidak ada jalan, Tuhan buka jalan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Kalau kita berhikmat paling karena kita sudah tahu ada jalan di sini, mana ya jalan atau apa yang harus saya lakukan seperti itu. Ya. Tapi di saat kita tidak tahu ada jalan, Tuhan buka jalan. Dan contohnya sudah tidak ada harapan seperti janda yang hanya punya tepung segenggam. Ya. Aku hari ini makan, besok akan mati. Ya. Ngomong kepada Elia seperti itu. Tidak. Kamu buat seperti yang kamu inginkan. Hari ini kamu buatkan untukku dan untukmu dan untuk anakmu. Maka tepung segenggam itu tidak akan habis sampai masa pandemi habis ya, seperti itu ya. Masa kelaparan itu tidak terjadi lagi. Dan itulah yang terjadi ya. Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Ya seperti Elia ketika masa kering 3,5 tahun ya. Tuhan bilang kamu ke Sungai Kerit ya. Di sana minum dan makanan dari mana? Dikirim oleh burung gagak ya. Kalau di ya itu apa? Roti dan daging ya. Kayak hamburger ya. Roti dan daging dikirim dari gagak. Padahal gagak itu kan suka makan daging ya. Tapi malah memberi daging. Kadang Tuhan bisa menolong kita juga dari orang-orang jahat ya. Saya pernah bersaksi ya Bapak Ibu ya, ditolong oleh kepala rampok ya, orang jahat bisa pakai untuk menolong kita ya. Pertolongan itu tidak kita bisa pikirkan dari mana sumbernya. Tuhan bisa menolong kita dari apapun. Amin. Ya, itu. Takut kepada Tuhan dalam arti hormat kepada Tuhan dalam segala yang kita lakukan ya. Turuti saja firman Tuhan, maka tidak tahu caranya Tuhan, kita akan memperoleh jalannya. Kita akan memperoleh pertolongan Tuhan, kita akan memperoleh perlindungan Tuhan, perisai yang membuat kita tidak tersentuh oleh ya yang membuat kita rugi besar atau kita kesakitan sampai membuat kita kecewa. Ada perisai yang Tuhan berikan di sana. Ya, ada perlindungannya yang sempurna, bahkan rambut di kepala pun terhitung seperti itu ya. Ada 3 hal hasilnya, pertolongan, perlindungan, dan perisai. Dan itu sesuatu yang ajaib ya, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita pelajari pada saat ini dalam Amsal 2 ayat 1.
sampai yang ke-12. Ya, oleh karena itu cari ya. Cari dan kejar apa itu hikmat dan takut kepada Tuhan. Ya. Maka kita akan mendapatkan pengenalan yang benar. Takut dan Tuhan itu, ya. Kita cari dari dalam kehidupan kita untuk meningkat lebih baik. Maka hasilnya kita akan menikmatinya, pertolongan yang ajaib, perlindungan Tuhan yang nyata, dan terhindar dari segala yang tidak kita inginkan dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami naikkan. Goncangnya bumi, banyaknya ya Tuhan penyakit. Seperti tertulis di dalam firman-Mu, ya Tuhan, semua harus terjadi. Tapi semuanya itu juga akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang berharap kepadamu. Seperti yang Kau firmankan hari ini. Biar kami mengandalkan Engkau, sehingga di dalam segala hal kami peroleh pengenalan yang lebih baik hari lepas hari kepadamu. Dan kami tetap berbuah di dalam segala yang Tuhan inginkan. Dimanapun kami Engkau tempatkan, kami tetap menjadi berkat di gereja Tuhan. Di lingkungan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam lingkungan, biarlah Engkau menolong kami untuk meningkatkan kami berbuat yang dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh semakin menguatkan setiap iman kita untuk kita boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan, saya akan membacakan atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sama-sama kita akan pujikan. Taburlah maka engkau akan menuai. Satu takaran yang baik syafaat kami, persilahkan.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk terus penyertaan atas kehidupan kami, pemeliharaan bahkan setiap mujizat-mujizat yang terus Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, bahkan penyertaan atas kehidupan kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semua sudah dalam kendali-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada rancangan-Mu yang indah atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan semuanya baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami. Biarlah semakin hari Tuhan hidup kami hanya bergantung seutuhnya hanya kepada-Mu. Dan menjadi sukacita kami, menjadi suatu kebanggaan kami Tuhan, bahwa Engkau terus tetap ada di dalam kehidupan kami, karena kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau dan kami tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan saat ini Tuhan kami akan kembali membawa doa dan syafaat kami. Kembali kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta ini Tuhan, berkati dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, pulau-pulau bahkan setiap pelosok daerah di negeri ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu, penyertaan perlindungan-Mu tercurah untuk negeri ini ya Bapa. Berkati para pemimpin bangsa ini dari presiden hingga ke bawah pemerintahan hingga RT RW, setiap kepala-kepala suku daerah yang negeri ini Tuhan. Beri mereka roh yang Kau katakan Kau hikmat kebijaksanaan pada mereka ya Bapa. Bahkan setiap aparatur negara, TNI, Polri juga kejaksaan, bahkan siap petugas-petugas yang ada di bawah pemerintahannya pula Tuhan Kau berkati dengan kekuatan sukacita Tuhan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang mereka saat ini laksanakan. Apalagi saat ini Tuhan masih dalam kondisi pandemi, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sekali lagi Tuhan terus ada di negeri ini. Dan kami berdoa dan bersyukur bahwa setiap pemeliharaan-Mu nyata atas negeri ini, dan kami bersyukur pula Tuhan semakin hari semakin pulih, semakin membaik, dan kami percaya pula Tuhan semakin hari nantinya Tuhan penyertaan-Mu boleh terlihat dan nyata untuk setiap orang-orang yang saat ini belum boleh mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu terutama untuk anak-anak-Mu, bahkan makin luar biasa Tuhan saat ini. Dan kami percaya Tuhan bahkan yang saat ini pula terkena dampak Tuhan, yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, mungkin terkena dampak COVID. Kami percaya Tuhan bukan karena Engkau jahat atas kehidupan anak-anak-Mu, tapi ada satu hal rencana yang indah atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan terutama Tuhan untuk membawa anak-anak-Mu semakin hari semakin mendekat kepada Engkau. Karena biarlah semakin hari ini Tuhan, anak-anak-Mu bahkan setiap anak-anak pelayan-pelayan boleh membawa dampak, boleh menjadi berkat untuk semakin mengingatkan Engkau terhadap Engkau ya Bapa. Bahkan karena tidak ada satu jalan, bahkan tidak ada satu hal ataupun siapapun orang yang akan dapat menolong setiap anak-anak, bahkan kami siapapun itu yang dalam melewati pandemi ini ya Tuhan, hanya terkecuali hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada, setiap sinode-sinode yang ada Tuhan, biarlah saling menopang satu sama lainnya, saling mendukung, saling menguatkan Tuhan, apapun denominasi yang ada ya Tuhan, untuk saling menopang bukan saling menjatuhkan, terutama untuk hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan menggembalakan anak-anak-Mu, berhikmat, kebijaksanaan, sukacita, kekuatan dalam menggembalakan anak-anak-Mu, bahkan terus penghiburan dan harapan dan damai sejahtera tercurah untuk setiap hamba-hamba-Mu, bahkan untuk setiap para pelayan-pelayan yang ada dan setiap jemaat-jemaat yang ada Tuhan, biarlah saling menguatkan, menopang satu sama lainnya Bapa. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati Ibu Gembala yang menggembalakan di tempat ini, terus beri kekuatan, damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, terus beri penghiburan dalam mengembalakan anak-Mu di tempat ini, bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu dan setiap jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, biarlah semakin hari satisfikir dengan Kau, dan semakin hari semakin boleh mengenal kehendak hati-Mu dan melakukan setiap kehendak hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi dampak untuk lingkungan Grogol, Sukoharjo, bukan Surakarta Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan, biarlah di mana kami berada, di situ firman-Mu tergenapi dan nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih dan kami berdoa untuk saat ini, keluarga besar kami dimanapun mereka berada Tuhan.
jagai lindungi mereka dengan kekuatan damai sejahtera sukacita penghiburan yang di dalam Kau ya Bapa. Dan biarlah semakin hari semakin Kau kuatkan, saling menopang satu sama lain dalam keluarga besar kami ya Bapa. Baik orang tua kami, kakak kami, adik kami, bahkan untuk keponakan kami, bahkan saat ini yang mungkin sudah mendapat cucu ataupun cicit Tuhan, biarlah Tuhan berhikmat dan lewat Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan dan berotoritas penuh atas kehidupan kami, atas tubuh jiwa roh kami, sehingga kami saling menopang, menguatkan satu sama lainnya ya Bapa. Dan untuk anak-anakmu yang saat ini terbaring lemah, sakit, ataupun dalam pergumulan, kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan beri kekuatan, dan terus berpengharapan dan hidup Tuhan di dalam Engkau, bahkan semakin mendekat kepada Engkau ya Bapa. Yang saat ini mungkin sedang undur, ataupun dalam kekacauan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu, dan kami percaya dan berdoa, kiranya Tuhan kembali untuk menyatukan kami, dan pakai kami untuk membawa kembali anak-anak-Mu di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan setiap kuasa iblis yang ingin menggagalkan rancangan-Mu atas kehidupan kami, yang ingin melakukan hal yang bukan di luar dari kendali-Mu, Bapak, saat ini kami usir, tolak, patahkan, dan hancurkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon terus Tuhan, tutup bungkusi kami semua, setiap anak-anak-Mu, keluarga besar kami, bahkan setiap hal yang ada pada kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon ampun atas dosa pelanggaran yang kami lakukan, sengaja tidak sengaja yang kami ketahui ataupun tidak ketahui, yang telah mendukakan hati dan roh-Mu, bahkan telah menyakiti orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang di dekat kami, bahkan orang-orang yang kami sayangi saat ini Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan. Dan biarlah semakin hari Tuhan, hidup kami penuh dengan kasih, dan orang-orang di sekitar kami boleh mengenal kasih itu, dan boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya, hidup kami, bahkan setiap rencana pergumulan kami ke dalam tangan kuat kuasa darah-Mu. Kami mohon terus penyertaan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, dan kami mohon terus Tuhan perkenanan-Mu, dan kami mohon kiranya bala tentara malaikat-Mu Tuhan terus untuk berjaga, untuk memerangi setiap kuasa-kuasa dari si jahat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Tapi tetap setelah ini setiap aktivitas kita akan terus berjalan. Satu hal yang akan kita pegang bahwa kasih Tuhan itu abadi dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, sukacita Tuhan itu semakin melimpah dan nyata dalam kehidupan kita. Meskipun di depan kita ada kesukaran, kesulitan, kecemasan, ketakutan, tetapi kita yakin bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Hari ini sampai selamanya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Kami yakin Engkau memberkati Tuhan. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi.
kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
Jemaat yang kekasih, pulanglah arahkan hati pikiranmu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan yang setia di dalam melaksanakan seluruh firman-Nya. Maka Allah Bapa yang menjadi sumber dari segala berkat melampaui akal manusia itu memberkati kita. Pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penghiburan kepada kita. Dan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemenangan, keberhasilan besar hari ini sampai selama-lamanya. Dan saat teduh sejenak. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Kita akan tinggal sejenak untuk mendengar warta gereja. Terima kasih Bapak hamba Tuhan, ya Ibu ya. Yang dari Wonogiri ya Pak, terima kasih memberkati dengan hadirnya di tempat ini. Ya Tuhan memberkati. Baik, kita akan mendengar warta gereja. Ibadah Raya Pagi, Minggu 8 Agustus 2021. Akan dilayani oleh pembicara PDP Agus Setiadi, worship leader Ibu Fitri Susanti, singer Saudari Kiki Pasaribu dan Ibu Retno Tati, doa syafaat Bapak Nehemia Anton Hermawan, pengedar kantong kolektor Ibu Norita Sihotan, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotan. Dan untuk ibadah raya sore akan dilayani oleh pembicara Ibu Pendeta Istiqomah BTH, worship leader Bapak Nehemia Anton Hermawan, singer Ibu Lufiana dan Saudari Astiti, doa syafaat Ibu Luxiana, pengedar kantong kolektor Ibu Giarti, dan untuk multimedia Saudari Putri Peggy Sihotan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.